Sekarang kita bahas bab yang pertama, tauhid hakikat dan kedudukannya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kalau kita lihat lanjutannya, antum perhatikan di sini. Ini ayat 56 surah Az-Zariyat. Di ayat 57 dan 58-nya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Kata Allah, aku enggak minta rezeki dari mereka, aku enggak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ini. Allah yang maha kuat dan Allah yang maha kokoh. Jadi dengan kita ibadah kepada Allah Ta'ala, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita. Pasti. Setelah Allah menyebutkan tentang ibadah, Allah sebutkan tentang apa di sini? Rezeki. Perhatikan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Aku enggak minta makan dari mereka. Tapi Allah yang memberikan rezeki dan Allah yang maha kokoh dan Allah yang maha kuat. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita ibadah kepada Allah dengan benar dan kita ikhtiar sekedarnya dalam mencari maisha, pasti bikin rezeki dari Allah, pasti gitu. Karena Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang menjamin rezekinya. Dan satupun makhluk dia tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Antum ingat itu. Bahwa satu makhluk apa aja, manusia, binatang atau apa saja, dia tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Kalau jatahnya rezeki habis, baru dia mati. Jadi yang jamin rezeki itu di mana aja dia berada, hatta di atas gunung, di tengah lautan, Allah akan berikan rezeki kepada hambanya, pasti. Itu. Karena Allah yang menciptakan dan Allah yang menjamin rezeki mereka. Jadi Allah mengabarkan bahwa Allah menciptakan jin manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi di sini untuk perhatikan di sini bahwa perhatian seorang Muslim dia harus taruh perhatian untuk ibadah kepada Allah. Bukan kepada yang lainnya. Karena seorang Muslim diciptakan oleh Allah untuk satu tujuan. Dan dia wajib berusaha keras untuk mewujudkan tujuan tersebut. Yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir, mereka hidup ini untuk bersenang-senang. Dunia bagi orang kafir ini apa? Sorga kata Nabi. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Orang kafir hidupnya untuk bermain-main, untuk bersenang-senang. Kita untuk ibadah kepada Allah. Jangan kita pengen seperti mereka. Kalau orang Islam kepengen seperti orang kafir, ya sama seperti orang kafir. Orang kafir Allah umpamakan dalam Al-Quran seperti apa? Binatang. Antum lihat ayatnya di sini. Allah sebutkan walladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan dan kelak nerakalah tempat tinggal mereka. Jadi orang kafir itu makan seperti binatang. Orang kafir makan itu seperti binatang mereka. Kerjaannya hari-harinya untuk makan. Seperti apa? Binatang. Kalau orang Islam tiap hari dari pagi makan, siang makan, lagi ngaji makan. Sama nanti seperti orang kafir. Kerjaannya makan. Jadi nggak boleh seperti itu. Kita untuk ibadah kepada Allah. Hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang kafir mereka hidupnya untuk la'ibun walahun. Karena dunia Allah sebutkan dunia ini la'ibun walahun, permainan dan senda gurau. Kita untuk ibadah harus serius dalam ibadah kepada Allah SWT. Karena kita punya tujuan dengan ibadah ini kita dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Dengan ibadah ini kita akan mendapatkan kebahagiaan.
Makanya nggak ada kebahagiaan bagi hati manusia kecuali kalau dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang dia sembah, yang dia mengharap kepada Allah, dia meminta kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia tawakal kepada Allah, dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah, baru hatinya akan bahagia. Tapi selain itu nggak akan bahagia dia. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan min Masaidi Syaitan, bahwa nggak ada kebahagiaan bagi hati manusia kecuali dia beribadah hanya kepada Allah Taala. Makanya orang-orang kafir tidak bahagia hidupnya, tidak bahagia dan tidak akan bahagia hidupnya. Justru orang beriman itu orang bahagia hidupnya. Dengan apa? Dengan mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ikhwani fiddin, azakumullah, disebutkan di sini bahwa aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Beribadah, apa pengertian ibadah? Antum lihat di halaman 10. Ibadah adalah istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang lahir, yang tampak maupun yang batin. Maka salat, zakat, puasa, haji, jujur, menyampaikan amanah, berbakti pada kedua orang tua, silaturahim, menepati janji, melakukan amar ma'ruf munkar, berjihad melawan orang-orang kafir serta orang-orang munafik, berbuat baik pada tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, budak, juga kepada binatang, kemudian berdoa, berzikir, baca Al-Quran. Ini semuanya masuk dalam ibadah. Semuanya masuk dalam ibadah. Termasuk juga cinta kepada Allah, takut kepada Allah, bertobat kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, bersyukur, ridho kepada ketetapannya, tawakal kepadanya, mengharapkan rahmat, takut kepada azabnya. Ini semuanya ibadah. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Kemudian, ikhwan fiddin, azakumullah, disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, bukan berarti Allah butuh. Antum lihat di halaman 11 di bawah itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah SWT mengabarkan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia bukan dikarenakan butuh kepada mereka dan bukan demi mencari keuntungan, akan tapi Allah menciptakan mereka karena kebaikan agar mereka menyembahnya sehingga mereka beruntung dengan segala keuntungan. Arti dengan ibadah manusia kepada Allah, dia akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kelapangan dada, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keselamatan, dan juga mereka akan mencapai kesenangan yang paling mulia, itu surga, dengan dia ibadah kepada Allah. Makanya harus kita ingat bahwa kita hidup ini diciptakan Allah untuk ibadah. Untuk ibadah. Tujuan kita untuk ibadah kepada Allah. Yang kita tuju dalam ibadah kepada Allah, yaitu bukan mencari dunia, bukan. Tapi yang kita cari apa? Yang kita cari apa? Sorga. Itu yang sering diingatkan oleh para anbiya wa rusul dalam Al-Quran. Sorga. Kalau kita menyimpang, maka diancam dengan masuk neraka. Ini harus diingatkan terus, tentang sorga harus diingatkan. Karena yang kita cari sorga, bukan dunia. Dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang iman, amal soleh, surga. Ratusan ayat dalam Al-Quran. Antum bisa baca. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Bagi mereka surga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Dan yang lainnya banyak, ratusan ayat. Allah menyebutkan iman, amal soleh, surga. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan manusia baca setiap hari, orang muslim membaca Al-Quran agar mereka ingat bahwa dengan iman mereka dan amal soleh mereka, tujuan hidup mereka surga, bukan dunia. Bukan mengharapkan sesuatu dari dunia, bukan mengharapkan kedudukan, bukan jabatan, bukan uang, bukan yang lainnya. Tujuan hidup adalah jannah, surga. Itu yang dicari oleh seorang mukmin. Makanya di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, ya bna Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak. Wa illam taf'al mala'tu yadaka syughla wa lam asudda faqrak. Kata Allah, wahai anak Adam, ini hadits qudsi, hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Wahai anak Adam,
Tafarraq li ibadati, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku. Amla sadraka ginan, aku akan memenuhi dadamu dengan kecukupan. Wa asudda faqrak, aku akan tutup kefakiranmu. Wa illam taf'al, kalau engkau enggak lakukan itu, tetap sibuk dengan dunia, tidak sibuk dengan ibadah kepada Allah, mala'tu yadayka syughla, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, terus sibuk dengan dunia. Walam asudda faqrak, aku enggak akan tutupi kefakiranmu. Tetap seolah-olah dia fakir, miskin, enggak punya apa-apa, padahal sudah kaya raya. Kenapa? Enggak cukup dia dengan apa yang ada. Enggak diberikan oleh Allah kekayaan hati. Karena kekayaan yang hakiki, yang sebenarnya, kata Nabi Muhammad SAW, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs, muttafaqun alaih. Bahwa kekayaan yang sebenarnya bukan kekayaan harta, tapi kaya yang sebenarnya kaya hati. Cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dia adalah orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kata Nabi Muhammad SAW, warda bima qasamallahu laka takun aghanan nas. Hendaklah kamu redho dengan rezeki yang Allah berikan kepada kamu, maka kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Cukup dengan apa yang ada. Lihat para sahabat. Abu Dzar miskin, Abu Hurairah miskin, Abu Darda miskin, Salman dan yang lainnya radhiyallahu ajma'in. Tapi mereka orang yang bahagia di muka bumi ini. Dan mereka semuanya adalah orang yang sukses. Karena mereka semua dijamin dengan sorga. Wa kullan wa'adallahu husna. Kami jamin mereka semua para sahabat dengan sorga. Makanya harus tauhid dulu yang harus kita tanamkan kepada umat ini. Sehingga mereka yakin hidup ini untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk dunia, bukan untuk jabatan, bukan untuk kedudukan, bukan untuk tamak kepada dunia, tapi kita hidup untuk akhirat. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kunu abna al-akhirah wala takunu abna dunia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat, bukan jadi anak-anak dunia. Hidup kita untuk akhirat, untuk sorga. Dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah, dengan mentauhidkan Allah. Ini syarat untuk masuk sorga. Dengan apa? Dengan tauhid kepada Allah. Nggak ada jalan lain kecuali dengan tauhid kepada Allah. Nanti saya akan sebutkan keterangannya tentang syarat masuk sorga, yaitu dengan tauhid. Selanjutnya kita bahas ayat yang kedua dalam surah An-Nahl ayat 36. Antum lihat halaman 13. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan taghut. Di sini antum perhatikan bahwa nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan mereka rasul-rasul itu lebih dari 300 rasul. Nabi-nabi 124.000 nabi. Semuanya dakwanya ani'budullah wajtanibut taghut. Dalam beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Sebagaimana Allah berfirman tentang dakwanya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib kepada kaum mereka, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sembahan yang benar melainkan hanya Allah SWT. Tidak ada sembahan bagi kalian kecuali hanya Allah SWT. Jadi Allah mengabarkan bahwa Allah mengutus pada setiap umat ini seorang rasul agar mereka mendakwakan dakwah tauhid. Antum perhatikan di sini. Saya akan jelaskan tentang ayat ini. Di ayat ini Allah menyebutkan ani'budullah wajtanibut taghut. Antum perhatikan di sini bahwa risalah para rasul seluruhnya, semua rasul dan semua nabi alaihi wassalatu wassalam, semuanya itu berdiri di atas dua kaidah, dua prinsip, dua kaidah, dua prinsip. Semua nabi, semua rasul. Yang pertama, ani'budullah, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, prinsip yang kedua, wajtanibut taghut, dan hendaklah kalian menjauhkan taghut. Perhatikan di sini. Wa kullu da'watin la tartakizu fi ghayatiha wa ahdafiha wa manahiji ala hadaini al-aslaini fahiya mukhalifatun limanhajil mursalin wa la tu'ti thimaraha al-marjuwah. Setiap dakwah
yang tidak memfokuskan dakwanya dalam tujuannya dan juga manhajnya di atas dua prinsip ini, maka dakwah ini telah menyimpang dari dakwanya para rasul SAW. Setiap dakwah yang tidak berporos pada dakwah ini, tauhid dan menjauhkan tagut, maka dakwah ini telah menyimpang dari dakwanya siapa? Dakwah para rasul. Karena semua dakwah rasul sama, mereka mulai dengan dakwah tauhid. Kemudian dan dakwah ini nggak akan memberikan buah sama sekali, nggak ada hasilnya sama sekali. Betapa banyak orang-orang yang telah berjuang berdakwah sampai ratusan tahun, nggak ada hasilnya sama sekali. Yang dituju oleh mereka hanya politik, nggak ada hasil sama sekali dari dakwahnya. Yang ada pertumpahan darah demi pertumpahan darah, nggak ada hasilnya sama sekali. Tapi dakwah tauhid ini akan memberikan buah. Banyak dakwah-dakwah yang sudah orang berjuang menghabiskan tenaganya, menghabiskan hartanya, menghabiskan umurnya untuk dakwah ini, tapi dakwah ini tidak berporos pada tauhid, sia-sia dakwah itu. Tidak akan membuahkan apa-apa. Faqaidah an i'budullah ta'ni tahqiqat tauhid wal aqidah as-salimah wa ta'at Allah ta'ala wa ittiba' syar'i. Kaidah tentang an i'budullah, beribadah kepada Allah, yaitu mewujudkan tauhid, mewujudkan akidah yang benar, mentaati Allah dan mengikuti syariatnya. Itu kaidah yang pertama. Wa kaidah wajtanibut taghut, dan kaidah menjauhkan taghut ta'ni tajannubal ahwa wal iftiraq wal bid'ah ma ta'ulu ilaihi min asy-syirki wal kufri wal zulmi wal fisq wal i'rad an dinillah. Wajtanibut taghut, menjauhkan tagut, yaitu menjauhkan semua hawa nafsu, menjauhkan semua perpecahan, menjauhkan semua perselisihan, menjauhkan semua bidah yang membawa kepada kesyirikan, kekufuran, kezaliman, kefasikan dan berpaling dari agama Allah. Wa kullu din jumalan wa tafsilan yaduru ala hatainil qaidataini, dan seluruh agama baik secara global maupun rinci itu mereka berporos di atas dua kaidah ini. Walidha ihtawat ad-da'watu ila Allah ta'ala ghayataini la tasihhu da'watu illa bihima. Oleh karena itu dakwah mengajak manusia kepada Allah ada dua tujuan yang tidak sah dakwah ini kecuali dengan keduanya. Yang pertama, taqrirud din wal aqidah wa ta'allumuha wa ta'limuha wa nashruha wal amalu biha. Yang pertama yaitu menetapkan agama ini, menetapkan akidah, menjelaskan tentang agama Islam, tentang indahnya agama Islam, tentang Islamnya agama tauhid, menjelaskan akidah yang benar kepada umat ini, bagaimana mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Ini wajib dijelaskan. Wa ta'allumu, wajib untuk dipelajari oleh semua manusia. Wajib. Orang awamnya, penuntut ilmunya, para dai-nya wajib belajar tentang ini. Para mubalik wajib belajar tentang akidah tauhid. Wajib mereka belajar. Wa ta'alimu, dan mengajarkan kepada umat. Wa nashruha, dan menyebarkan di tengah-tengah umat. Wal amalu biha, dan wajib mengamalkan konsekuensi dari tauhid ini. Yang merupakan konsekuensi dari kalimat apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajib dilaksanakan. Yang kedua, kandungan dari dakwah ini himayatud din wal aqidah wad difa' anha wa bayanu ma yukhalifuha. Yaitu yang kedua, menjaga agama, menjaga akidah dan membela akidah ini dan menjelaskan tentang apa-apa yang menyalahinya. Jadi nggak cukup orang hanya menjelaskan tauhid, nggak cukup. Dia wajib menjelaskan tentang apa? Saya ulangi, jangan bengong, jangan tidur. Orang wajib menjelaskan tentang tauhid, nggak cukup menjelaskan tentang tauhid, wajib menjelaskan tentang apa lagi? Syirik. Harus. Ketika dia menjelaskan tentang tauhid, wajib dia menjelaskan tentang syirik. Karena nggak akan mungkin sempurna imannya dia kepada Allah kecuali dia berlepas diri dengan semua bentuk kesyirikan yang ada. Dia harus berlepas diri.
Nggak cukup orang mengatakan yang penting saya sudah mengucapkan la ilaha illallah, saya beribadah kepada Allah, saya bertauhid kepada Allah. Nggak cukup. Dia harus mengingkari semua peribadahan dan sesembahan kepada selain Allah. Dia wajib ingkari. Wajib dia ingkari. Ini baru namanya tauhid. Itu makna la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah ada dua rukun. Yang pertama apa? Nafi. Yang kedua itsbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu minillah. Menafikan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua itsbat. Itsbatul ibadah lillahi wahdah. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Enggak bisa cuma satu, harus dua. Harus mengesahkan Allah dan wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Makanya Allah menyebutkan ani'budullah. Kemudian apa? Wajtanibut taghut. Beribadah kepada Allah, ingkari taghut. Harus mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Orang menyembah kubur, wajib kita ingkari. Orang menyembah pohon, menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah Isa, menyembah Uzair, menyembah yang lain, wajib kita ingkari, wajib kita ingkari. Ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Makanya kita wajib menjaga agama, menjaga akidah, membelanya dan menjelaskan yang menyalahinya. Enggak cukup hanya mengajarkan tauhid, tapi harus menjelaskan tentang yang menyalahi. Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Seperti tadi saya sebutkan tentang orang berbuat syirik. Allah menyebutkan bahwa mereka berada dalam keadaan apa? Sesat yang paling sesat di muka bumi ini. Allah menjelaskan dalam Al-Quran demikian. Jadi Allah ini sudah jelaskan semua dalam Al-Quran. Jalan yang lurus Allah jelaskan, jalan yang menyimpang juga Allah jelaskan. Semua lengkap dalam Al-Quran. Makanya Allah menyebutkan wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat agar jelas siapa? Jalannya orang-orang yang jahat, kaum mujrimin. Banyak orang-orang yang mujrimin. Dai-dai yang sesat juga banyak yang sesat. Yang paling takut oleh Nabi Muhammad SAW. Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang paling aku takut atas umatku imam-imam yang menyesatkan, yaitu dai-dai yang mengajak manusia kepada kesesatan, yang mengajak manusia kepada kesyirikan, mengajak manusia kepada kebid'ah. Ini banyak dai-dai yang sesat ini. Makanya kita harus terus mengingatkan umat tentang tauhid, enggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kemudian wa kullu dzalika kana manhajul Qur'an alaihi wa alaihi amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu wa imatus salaf wa huwa sabilul mu'minin. Artinya menetapkan dua ini, menetapkan agama dan akidah, mempelajarinya, mengajarkannya, menyebarkan, mengamalkannya. Yang kedua menjaga agama, menjaga akidah, membelanya dan menjelaskan yang menyalahinya. Ini semuanya manhaj Al-Quran yang telah diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga diamalkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, diamalkan oleh para imam-imam salaf, dan ini merupakan sabilul mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan tentang ini semuanya. Selanjutnya, ya, di sini disebutkan bahwa kita wajib menjelaskan tentang apa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Antum lihat selanjutnya. Di faedahnya antum lihat di halaman 15. Di halaman 15 antum lihat bahwa hikmah diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan. Ini para rasul semuanya demikian. Tinggal kembali kepada kita para dai, apakah kita demikian atau tidak. Kalau kita lihat para dai yang ada tidak melakukan tauhid, tidak mengajak dakwah tauhid dan membiarkan kesyirikan. Membiarkan kesyirikan. Kemudian yang kedua, bahwa agama adalah satu, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan, meskipun syariat mereka yang mereka bawa berbeda-beda. Maka dalam judul kajian kita, tauhid merupakan apa? Pemersatu umat. Karena dakwanya para nabi semuanya tentang apa? Tentang tauhid. Syariat mereka berbeda-beda, tapi semua dakwanya sama.
Kalau kita ingin menyatukan umat Islam, ajak mereka semua pada tauhid. Ajak mereka pada tauhid semuanya. Para dai-nya, para ustadznya, para kiainya, dia harus mulai dakwah dengan tauhid, nggak ada yang lain. Sesuai dengan ayat nas Al-Qur'an. Yang ketiga, keagungan tauhid, bahwa tauhid adalah wajib atas seluruh umat. Yang keempat, di surah An-Nahl ayat 36 terdapat kandungan makna la ilaha illallah. Karena kalimat tauhid mengandung dua rukun. Yang pertama an-nafyu, yaitu menafikan atau mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Yang kedua itsbat, menetapkan, yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah dan tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sekutu bagi Allah. Yang keenam, pertentangan yang terbesar antara Rasul dan kaumnya adalah tauhid uluhiyah. Makanya ketika kita mendakwakan dakwah tauhid ini, kita dimusuhi oleh umat. Dimusuhi oleh siapa? Oleh dai-dai yang menyesatkan. Dari tokoh-tokoh ahlul bidah wasyirik. Mereka enggak senang dengan dakwah tauhid ini. Maka kita yang mendakwakan dakwah tauhid ini mulai dituduh oleh mereka dengan berbagai macam tuduhan. Tuduhan apa? Wahabi, sesat, keras, dan segala macam sudah tuduhannya. Karena apa? Kita mendakwakan dakwah tauhid. Tapi kalau kita dakwakan, wahai manusia, bertakwa kepada Allah, enggak dimusuhi oleh orang. Enggak dimusuhi, takwa kepada Allah. Suruh takwa. Coba kalau dibahas, apa makna takwa itu? Apa intinya takwa? Mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dimusuhi kita. Kalau cuma takwa aja, atau umpamanya kajiannya membahas tentang masalah rumah tangga, ya nggak bakal dimusuhin. Bahasanya tentang artis, ya nggak akan dimusuhin oleh orang. Tapi kalau bahas tentang tauhid, tentang akidah, tentang manhaj, dimusuhi. Yang pertama kali yang nggak senang dengan dakwah ini iblis, laknatullah alaihi. Syayatin, setan. Kemudian setan itu membisikkan kepada wali-walinya. Siapa wali-walinya? Yaitu a'immatul mudillin, imam-imam yang menyesatkan. Dai-dai yang mengajak kepada kesyirikan dan bid'ah. Mereka enggak senang. Makanya ketika kita mendakwakan dakwah tauhid, mereka enggak senang. Dan mereka berusaha bagaimana berupaya supaya dakwah ini mati. Enggak ada lagi dakwah ini. Makanya kalau minta izin pengajian di masjid mana aja dakwah tauhid enggak boleh. Enggak boleh. Itu seperti itu mereka. Karena yang mereka nggak senang tentang dakwahnya, isi dari dakwah ini. Makanya kita harus dakwakan, nggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Karena inilah dasar pemersatu umat dan syarat untuk masuk surga dan juga untuk mencapai kebahagiaan manusia dunia dan akhirat dengan ini, dengan tauhid. Nggak ada yang lain. Makanya para nabi dimusuhi oleh umatnya, nabi-nabi diusir oleh umatnya, nabi dibenci oleh saudaranya, familinya, oleh pamannya karena mendakwakan dakwah tauhid. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus sebagai rasul, belum diutus, semua ngaku mereka orang-orang musyrik Makkah itu al-amin, dipercaya, dipuji, disanjung. Begitu Nabi mendakwakan dakwah tauhid dimusuhi. Dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, diusir dan seterusnya. Dan begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Makanya ini harus kita jalankan dakwah ini. Gak boleh menyimpang dari dakwah tauhid ini. Harus terus dimulai dakwah ini dengan dakwah tauhid. Kalau orang mengatakan kan ada ustadz yang lain yang sudah menyampaikan, ya tetap kita juga harus menyampaikan. Karena semua dai harus paham tentang apa? Tentang tauhid. Kalau dai nggak paham tentang tauhid, ya bagaimana dia berdakwah? Setiap dai wajib paham tentang tauhid. Dia wajib belajar tentang tauhid. Paling enggak dia harus namatkan kitab ini 5 kali tamat itu. Paling enggak 5 kali tamat. Baca dulu paham. Karena belum tentu dibaca sekali paham. Itu. Karena umumnya orang baca sambilan. Sama seperti orang dengarkan radio Roja, TV Roja sambilan. Yang enggak bakal dapat ilmu. Atas 10 tahun dengarkannya. Enggak bakal dapat ilmu. Antum ngaji juga kalau antum enggak sungguh-sungguh, enggak serius, enggak mencatat, enggak dapat ilmu. Makanya harus perhatikan ini. Dakwah ini penting. Setiap dai harus paham tentang dakwah ini. Saya akan jelaskan tentang para dai, dia harus mendakwakan dakwah tauhid. Saya ambil dari bab yang selanjutnya, bab yang kelima. Karena kalau antum lihat para dai ini tidak memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Antum lihat di bab yang kelima, berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah.
Kita lihat ayatnya, dan saya akan jelaskan ayatnya ini. Halaman 71. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kalian kepada Allah dengan ilmu, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya yang diutus kepada jin dan manusia. Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar beliau mengabarkan kepada manusia bahwa ini jalan beliau, yaitu tariqah, suluk dan sunnah beliau berupa dakwah mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, yang tidak sekutu bagi Allah. Melalui jalan inilah Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, keyakinan dan bukti secara akal maupun dalil syar'i. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan, agar engkau ketika berdalil mencapai derajat ilmu yang tertinggi yaitu basirah, dan apabila seseorang sudah mencapai derajat basirah, ilmu bagi mata hatinya terlihat sangat jelas sebagaimana dia melihat sebuah benda dengan mata kepalanya. Demikian itu kekhususan yang dimiliki para sahabat radhiyallahu anhum yang tidak dimiliki oleh umat Islam yang lain. Ini derajat yang tertinggi yang dimiliki oleh para ulama. Jadi para sahabat bukan hanya dia belajar aja dengan Nabi Muhammad SAW, tapi diberikan oleh Allah basirah. Artinya kedalaman melihat dengan mata hatinya. Itu kehebatan yang kata Ibnu Qayyim hanya dimiliki oleh para sahabat aja. Makanya setiap dai dia wajib untuk belajar, nuntut ilmu. Kata Ibnu Qayyim begini, antum perhatikan ini, di halaman 72. Apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu itu seorang berdakwah, dan kepada ilmu dia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu wajib dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Cukuplah ini bukti betapa mulianya ilmu yang pemiliknya mencapai kedudukan ini. Sungguh Allah memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi harus belajar para dai. Bab nggak boleh orang berdakwah kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu yang pertama kali dia harus tahu tentang apa? Tentang tauhid. Harus dia belajar dan harus mencapai batas yang maksimal. Nggak bisa sambilan. Kalau kita lihat sekarang ini para dai lebih banyak dakwahnya daripada apa? Belajarnya daripada bacanya. Ada yang ceramah sampai 4 kali sehari. Yang diisi apa tuh? Apa ngomong terus, ngecap terus? Orang kan harus dengan ilmu. Baca dulu dia. Orang persiapan mau ngajar 1 jam aja, persiapan bisa 1 hari. Seorang dai itu persiapan buat ngajar 1 jam aja, persiapan 1 hari. Harus baca. Dan bukan hanya baca kitab ini, baca kitab-kitab yang lain. Baca tafsirnya, baca ayatnya, baca penjelasan para ulama. Begitu dalam dakwah para ulama seperti itu. Ini enggak, kebanyakan dia malah dakwah ke sana kemari. Baca, banyakan baca. Sibuk kita, sibuk dengan ilmu, dengan baca. Minimal seorang dai baca itu minimal 4 jam minimal. Bukan ceramahnya 4 jam, bacanya 4 jam. Baca 4 jam. Ceramah seminggu sekali cukup 1 jam atau 2 jam. Bacaan yang paling penting, menguasai Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Peningkatan ilmu itu penting, dan itu yang dilakukan oleh para ulama terdahulu seperti itu. Mereka. Antum perhatikan di sini dari faedah ayat ini. Faedah surah Yusuf ayat 108 yang tadi kita baca. Yang pertama faedahnya dakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah adalah jalannya Rasul SAW dan para pengikutnya. Yang kedua, seorang dai, seorang ustadz wajib mempunyai basirah. Berarti dia wajib apa? Nuntut ilmu. Yang ketiga, setiap dai wajib mengetahui apa yang didakwakannya dan apa yang dilarang di dalamnya. Dia wajib tahu, seorang dai, yang didakwakan apa dan apa yang dilarang dia harus tahu. Yang keempat, wajib berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Tidak boleh berdakwah mengajak manusia kepada kepentingan pribadi.
Perhatikan di sini Allah menyebutkan Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia ke jalan Allah. Maka tidak boleh seorang dai mengajak kepada kepentingan pribadi. Enggak boleh mengajak kepada hizib, golongan, partai dan yang lainnya. Enggak boleh mengajak kepada madhab. Enggak boleh. Ad'u ila Allah. Yang kelima, ikhlas dalam berdakwah. Seorang dai tidak boleh kan mempunyai maksud lain dalam berdakwah melainkan mengharap wajah Allah. Tidak boleh dalam berdakwah tujuannya memperoleh harta, enggak boleh. Enggak boleh untuk mencari kepemimpinan, atau enggak boleh juga dia dakwah untuk mencari pujian dari manusia, tidak boleh. Dia wajib ikhlas dengan dasar ayat ad'u ilallah. Aku mengajak manusia ke jalan Allah. Yang keenam, wajib mengikuti manhaj para sahabat. Sebab di sini disebutkan ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang mengikuti aku. Yang pertama kali mengikuti Rasulullah siapa? Sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu majma'in. Jadi wajib mengikuti manhaj para sahabat. Yang ketujuh, wajib mensucikan Allah dari berbagai sifat kurang dan aib. Wa subhanallah. Di ayat ini disebutkan wa subhanallah. Kemudian kita wajib bara, berlepas diri dari kaum musyrikin. Yaitu disebutkan di ayat ini wa ma ana minal musyrikin. Kita wajib bara, berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian yang kesembilan, orang muslim tidak cukup dengan tidak menyekutukan Allah, namun wajib baginya menjauhi orang-orang yang berbuat syirik agar tidak menjadi seperti mereka. Jadi wajib menjauhkan orang yang berbuat syirik. Enggak boleh menjadikan mereka sebagai apa? Teman, enggak boleh. Enggak boleh menjadikan orang musyrik atau orang kafir sebagai teman, tidak boleh. Enggak boleh menjadikan orang musyrik atau orang kafir sebagai pemimpin, tidak boleh. Selama-lamanya enggak boleh. Enggak boleh. Kita wajib bara kepada mereka, berlepas diri dari mereka. Wajib. Sekarang saya sebutkan tentang ayat ini dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan tentang qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Surah Yusuf ayat 108 yang tadi kita baca. Katakanlah ini jalanku, ini manhajku, ini metodeku untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Aku dan orang-orang mengikuti aku. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Kata beliau, ad-da'wah ila Allah hiya da'watu ila al-iman bihi wa bima ja'at bihi rusuluhu bitasdiqihim fima akhbaru bihi wa ta'atihim fima amaru wa dhalika yatadamman ad-da'wa ila syahadatain wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hajjil bait wa da'wa ila al-imani billah wa malaikati wa kutubi rusuli wal ba'thi ba'dal maut wal imani bil qadar khair wa syarri wa da'wa ila ay ya'budal abdu rabbahu ka'annahu yarahu. Kata Syekhul Islam, beliau menjelaskan di sini tentang definisi dakwah. Sekarang banyak orang dakwah, banyak sekali berdakwah. Tapi apa yang dimaksud dengan dakwah? Karena kalau kita lihat dakwah-dakwah yang ada tidak sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, menyimpang. Di sini dikatakan dakwah, yaitu dakwah mengajak manusia ke jalan Allah, yaitu mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dan mengajak mereka untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh para rasul, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, semuanya syariatnya wajib diimani semuanya, dan berdakwah agar mereka membenarkan semua yang disampaikan, yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga mentaati mereka, para rasul, dan mentaati Rasulullah SAW. Makanya di dalam usul ats-tsalatsa, kalau antum pernah belajar atau pernah baca usul ats-tsalatsa, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah, tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah, beliau mengatakan ta'atu fima amar wa tasdiqu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'a.
Yang dikatakan makna syahadat Muhammad Rasulullah yaitu mentaati beliau, mentaati Rasulullah dari apa yang beliau perintahkan, dan menjauhkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, dan menjauhkan apa yang beliau larang, dan kemudian beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan. Itu 4. Jadi kalau kita mengakui bahwa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad utusan Allah, yang pertama mentaati beliau, yang kedua membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau, yang ketiga menjauhkan apa yang beliau larang, yang keempat kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan. Kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan. Kalau seandainya dia beribadah kepada Allah tapi tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia mengikuti Nabi Muhammad atau tidak? Tidak. Syahadatnya nggak benar dia tentang Nabi Muhammad SAW. Dia wajib beribadah kepada Allah menurut syariat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya lanjutkan ini. Jadi dakwah, yang definisi dakwah mengajak manusia kepada iman, kemudian mengajak manusia iman kepada Allah, mengajak manusia mengimani semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian juga membenarkan apa yang beliau bawa, mentaati apa yang beliau perintahkan. Dan ini kandungannya, yaitu mendakwakan kepada manusia tentang makna syahadatain. Saya mau tanya kepada antum, apakah umat Islam yang ada sekarang ini sudah paham tentang syahadatain atau belum? Belum. Tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Betul mereka sudah ucapkan, tapi tentang pemahaman kalimat ini mereka sudah paham belum? Belum. Harus didakwakan dan butuh waktu yang panjang dan lama untuk mendakwakan kalimat ini. Tentang la ilaha illallah aja mereka harus tahu. Tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, tentang asma wa sifat. Kemudian tentang syahadat Muhammad Rasulullah mereka harus tahu. Tentang bagaimana mereka ittiba kepada Rasulullah. Kita wajib mencintai Nabi Muhammad, wajib mencintai Nabi SAW melebihi semua kecintaan kita kepada orang tua, istri, anak dan semua manusia. Tapi konsekuensi cinta kepada beliau dengan apa? Ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh mengikuti ustadz, nggak boleh mengikuti dai, nggak boleh mengikuti kiai. Yang wajib kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Itu konsepnya. Dan itu harus diajarkan berulang-ulang kepada umat ini. Makanya disebutkan di sini Syekhul Islam bahwa kandungan ini yaitu mendakwakan kepada manusia tentang syahadatain, tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mendirikan salat. Ini juga umat Islam harus belajar tentang bagaimana mengerjakan salat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena Nabi bersabda SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melakukan salat. Kemudian wa itaiz zakat, mengeluarkan zakat. Mereka juga harus tahu bagaimana mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah. Wa da'wa ilal imani billah wa malaikati wa kutubi rasulih. Wal ba'thi ba'dal maut wal iman bil qadari khair wa syarri. Dan juga dakwah mengajak manusia agar mereka beriman kepada Allah. Ini juga waktunya panjang untuk menjelaskan tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, dan iman tentang dibangkitkannya manusia sesudah kematian, iman kepada qadar baik dan buruk, dan juga dakwah agar manusia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan dakwah. Kemudian beliau jelaskan lagi di sini. Fa da'watu ila Allah takunu bi da'watil 'abdi ila dinihi wa aslu dzalika ibadatu wahda la syarikalah. Tolong perhatikan. Dakwah mengajak manusia ke jalan Allah yaitu mendakwakan manusia kepada agama ini, agama Islam. Dan pokoknya dari agama Islam yaitu agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah. Yaitu agar manusia mentauhidkan Allah SWT dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun juga. Ini dakwah. Makanya dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam mempersatukan umat. Karena mereka dakwahnya semua sama, dakwah tauhid.
Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 13. Allah berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuh walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi." Allah telah mensyaratkan bagi kalian dari agama sebagaimana Allah wasiatkan kepada Nuh dan kepada rasul-rasul yang kami wahyukan juga kepadamu, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, agar mereka menegakkan agama dan tidak berpecah belah. Jadi menegakkan agama, tidak berpecah belah, maksudnya dakwah apa? Dakwah tauhid. Makanya nabi-nabi dan rasul-rasul semua dakwahnya demikian. Kemudian Syekhul Islam membawakan ayat yang tadi kita bahas, yaitu surah An-Nahl ayat 36. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang dakwah ini. Kata beliau, fa da'watu ila Allah tatadamman al-amr bi kulli ma amara Allah bihi wan nahyu an kulli ma nahallahu anhu. Wa hadha wal amru bi kulli ma'rufin wan nahyu an kulli munkarin. Kata beliau, dakwah mengajak manusia kepada Allah mengandung perintah kepada setiap apa yang Allah perintahkan dan melarang dari setiap apa yang Allah larang. Dan ini menuntut kita untuk memerintahkan semua yang ma'ruf dan mencegah dari semua yang mungkar. Saya mau tanya kepada antum, bahwa ma'ruf yang paling ma'ruf itu apa? Saya ulangi lagi. Ma'ruf yang paling ma'ruf itu apa? Tauhid. Mungkar yang paling mungkar apa? Syirik. Ma'ruf yang paling ma'ruf tauhid. Makanya ketika orang mengatakan menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, ma'ruf yang paling ma'ruf tauhid kepada Allah. Mungkar yang paling mungkar syirik. Dan ini harus diawakan oleh setiap dai, karena setiap dai mereka wajib menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Setiap dai demikian. Tapi kalau kita lihat dalam prakteknya, para dai tidak mendakwakan dakwah ini. Saya sebutkan ayatnya, antum bisa lihat bahwa para dai dia wajib menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 104. Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Allah menyebutkan di dalam surah Ali Imran, "Wa takum minkum ummah," hendaklah di antara kalian ada ummah. Di ayat 104 ya. Yad'una ilal khair, yang mereka mengajak manusia kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, yang mereka menyuruh manusia kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah yang mungkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang bahagia, orang yang sukses, beruntung. Ketika Allah menyebutkan bahwa para dai itu mereka mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, maka para dai memulai dakwanya dengan apa? Dengan tauhid. Dan mereka wajib mencegah semua bentuk kesyirikan, wajib melarang semua bentuk kesyirikan. Makanya dakwah para nabi dan rasul alaihi wasallam semuanya sama. Mereka menegakkan tauhid ini. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam majmu' fatwanya di juz yang ke-15. Kemudian saya lanjutkan lagi. Penjelasan Syekhul Islam juga di dalam majmu' fatwa, beliau menjelaskan bahwa hati manusia dia akan jadi baik, dia akan bahagia, dia akan tenang, dia akan tentram kalau dia mentauhidkan Allah. Kata beliau begini, wa annal quluba la tasluhu illa bi an ta'budallaha wahdah wala kamala laha wala salaha wala ladzata wala surura wala faraha wala sa'adata binu dzalik. Bahwasanya hati manusia tidak akan baik, selama-lamanya nggak akan baik, kecuali kalau mereka beribadah hanya kepada Allah saja, nggak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada kesempurnaan bagi hati manusia
tidak ada kebaikan, tidak ada kelezatan, tidak ada kegembiraan, tidak ada kesenangan, dan tidak ada kebahagiaan bagi manusia kecuali mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Dan ini sama penjelasannya seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahafan. Dan ini mentauhidkan Allah merupakan tahqiq siratal mustaqim, siratal ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa ghairi dzalik mimma yata'allaqu bihadzal mawdhi' alladhi fi tahqiqu maqsud ad-da'wah an-nabawiyyah wa risalah ilahiyah wa huwa lubul Qur'an wa zubdatuhu wa bayanu tauhid. Dijelaskan oleh beliau bahwa kita wajib mewujudkan siratal mustaqim. Wajib, kan kita minta setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Wajib kita wujudkan ini. Itu jalannya orang-orang Allah beri nikmat mereka dari para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Dan yang lainnya dari apa yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu kita wajib mewujudkan dengan mewujudkan maksud daripada dakwah. Tujuan dari dakwah, orang berdakwah, tujuannya bukan mengumpulkan massa, bukan. Bukan supaya orang senang, bukan. Bukan supaya orang bisa tertawa, bukan. Tapi mewujudkan dakwah bagaimana mereka beribadah hanya kepada Allah. Itu tujuan daripada dakwah. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu tujuan dari dakwah. Dan ini risalah yang merupakan lubul Quran, inti sari daripada Al-Quran. Merupakan bayan tentang tauhid yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ikhlas dan juga Allah sebutkan dalam surah Al-Kafirun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan kemudian qul ya Al-Kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma battum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini tauhid. Dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-15.